Kabar duka itu datang dari Persipura Jayapura, satu-satunya wakil Papua di kasta tertinggi sepak bola Indonesia, terpaksa harus terdegradasi ke kasta kedua Liga Indonesia. Klub kebanggaan masyarakat Papua ini resmi terdegradasi meski telah meraih kemenangan 3-0 atas Persita Tangerang di laga putaran terakhir Liga Indonesia. Terdegradasinya Persipura sangat disayangkan. Sebab Persipura tercatat sebagai klub sepak bola paling sukses di Liga Indonesia. Lantas, apa yang salah dari Persipura? Mengapa semua ini bisa terjadi? Turunnya Persipura ke kasta kedua Liga Indonesia kali ini menjadi yang pertama kali bagi Mutiara Hitam sejak era profesional Liga Indonesia dimulai musim 1994-95. Bahkan selama 28 tahun era profesional, Persipura belum pernah mengalami turun kasta sama sekali. Ketidakmampuan Persipura untuk bertahan di Liga 1 Indonesia memastikan mereka jadi tim ketiga yang terdegradasi selain Persiraja Banda Aceh dan Persela Lamongan. Praktis, selepas pertandingan terakhir Persipura, ruang ganti pun berubah menjadi sunyi senyap. Para punggawa Mutiara Hitam mengalami kesedihan mendalam lantaran kemenangan atas Persita tidak cukup untuk menyelamatkan tim kebanggaan masyarakat Papua dari jurang degradasi. Bahkan dikutip dari CNN dalam sesi jumpa pers usai laga kemarin, pelatih Persipura Alfredo Vera mengatakan bahwa ruang ganti tim jadi hening. Tidak ada satupun pemain yang berbicara di ruang ganti. Sebetulnya tanda-tanda permasalahan Persipura sudah terlihat sejak awal tahun lalu. Manajemen Persipura bahkan sempat membubarkan skuad pada awal Januari 2021 lantaran permasalahan sponsor, imbas dari kompetisi yang tidak berjalan karena COVID-19. Kesulitan Persipura untuk membiayai operasional tim sempat mengancam posisi klub di ajang IFC Cup. Persipura terancam tak bisa berpartisipasi di salah satu kompetisi antar klub terbesar di Asia itu. Persipura baru mendapat angin segar di akhir Februari. PT Freeport Indonesia mengkonfirmasi bahwa mereka sepakat untuk kembali menjadi sponsor utama dari tim Mutiara Hitam. Namun, sialnya, IFC malah mengeluarkan pengumuman baru yang mempengaruhi keterlibatan Persipura dan Bali United sebagai perwakilan Indonesia di IFC Cup. Pada awal Juli lalu, IFC mengkonfirmasi bahwa semua pertandingan zona ASEAN Piala IFC 2021 dibatalkan karena kondisi force majeure. Singkat cerita, skuad Persipura berhasil dikumpulkan kembali untuk mempersiapkan tim untuk berjuang di Liga Indonesia musim 2021-2022. Namun ada yang aneh dalam daftar pemain yang dibawa Coach Jackson F. Tiago. Tidak ada nama Boas Solosa di dalam skuad. Diduga lantaran beberapa masalah internal dan tindakan indisipliner, Persipura terpaksa harus mendepak Boas yang juga selalu menjadi panutan di dalam tim. Praktis, tim Mutiara Hitam sangat kehilangan sosok leader yang biasanya ada di diri Boas. Sejatinya Persipura masih memiliki nama-nama seperti Ian Luis Cabes dan Ricardo Salampesi yang merupakan pemain senior di tim. Namun, mereka belum mampu meningkatkan memotivasi tim yang mana dihuni banyak pemain-pemain muda potensial seperti Ramai Rumakik, Brian Fatari, hingga Todd Ferry. Dengan usia mereka yang masih sangat muda, tentu mereka memerlukan adanya sosok role model yang dapat membimbing mereka agar bisa mengeluarkan potensi maksimal di setiap pertandingan. Maka dari itu banyak yang berspekulasi bahwa penurunan performa Persipura musim ini tak terlepas dari faktor tidak adanya Kakak Boci di dalam tim. Cukup aneh memang melihat Persipura Jayapura, tim asli Papua, berlaga di kompetisi tanpa sosok ikonik Boas Solosa. Perekrutan pemain asing Persipura pun terkesan seadanya. Padahal Persipura terkenal memiliki pemain asing yang cukup berkelas di setiap posisinya. Bahkan 3 pemain asing ex Persipura ada yang dinaturalisasi agar bisa memperkuat timnas Indonesia. Mereka adalah Beto Gonçalves, Bio Paulin, dan Victor Igbonevo. 3 nama tersebut hanya contoh kecil dari pemain-pemain asing top milik Persipura.
Selain itu masih banyak pemain asing berkelas yang pernah bermain untuk Mutiara Hitam. Sedangkan untuk musim ini tercatat Persipura hanya mendatangkan 5 pemain asing. Mereka adalah Henrique Mota yang dilepas pada pertengahan musim, Takuya Matsunaga, Yeven Bokashvili, Hedipo Consecao, dan yang teranyar Ramiro Vergonzi. Dari kelima nama tersebut ada yang tampil mengesankan. Bahkan torehan 8 gol Yeven Bokashvili kalah dengan catatan 9 gol milik Pahabol. Performa dari Persipura yang sangat jauh dari ekspektasi memancing legenda Persipura, Ruli Nere, untuk berkomentar. Ia turut prihatin dengan apa yang terjadi dengan Persipura saat ini. Sungguh ironis melihat tim 4 kali juara liga harus mengandalkan mukjizat agar tak tersingkir dari liga. Nasi sudah menjadi bubur. Persipura pun harus rela turun kasta mengikuti jejak klub-klub raksasa lainnya seperti Sriwijaya FC dan Semen Padang. Ruli Nere menilai keputusan untuk mengganti Jackson F. Tiago dengan Alfredo Vera merupakan keputusan yang terlambat. 12 laga yang dipimpin Coach Jackson, Persipura hanya memperoleh 5 poin dan terbenam di posisi ke-17 zona degradasi. Persipura telah kehilangan momentum untuk melakukan perubahan. Yang jadi pertanyaan, mengapa harus menunggu 12 pertandingan dulu baru mau mengganti pelatih? Masalah Persipura dimulai dari situ. Jadi buat kembalikan mereka punya energi dan penampilan terbaik itu membutuhkan waktu. Mungkin salah satu penyebab terbesar Persipura terdegradasi adalah sanksi pengurangan poin yang didapat oleh skuad Mutiara Hitam. Persipura mogok tanding saat laga tunda melawan Madura United pekan ke-22 Liga 1 2021-2022 yang sejatinya berlangsung pada 21 Februari kemarin. Manajemen Persipura tidak mengirimkan tim untuk datang bertanding lantaran hanya memiliki 14 pemain yang dinyatakan negatif COVID-19. Sementara sisanya masih dinyatakan positif dan beberapa sedang mengalami cedera. Persipura sempat mengajukan banding, namun banding tersebut ditolak oleh Komdis, yang akhirnya Persipura harus turun ke posisi 16 klasemen Liga Indonesia. Persipura tetap terdegradasi meski memiliki jumlah poin 36, sama dengan peringkat 15 Barito Putra. Hal ini disebabkan karena Persipura kalah head to head dengan Barito. Persipura sendiri mengalami 2 kali kekalahan selama bertemu Barito Putra di kompetisi BRI Liga 1 2021-2022. Comeback stronger Persipura.